Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apa ada sampah di sekitar kursi kalian? Tolong dibersihkan atau dipungut dulu, nak. Ini sampah. Oke. Biar kita udah siap melaksanakan pelajaran hari ini. Baik, ketua kelas, pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baiklah, Ibu Afi dulu ya. Sesen Mukri, Hadir, Bu. Cynthia, Hadiroh. Dila, Hadir. Rian, Dir. Nesti, Hadir. ya. Semuanya hadir ya. Ya, Bu. Baiklah. Baiklah, hari ini materi yang Ibu berikan yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa lain, konflik adalah suatu kejadian yang berisi tentang pertengkaran. Yang kedua adalah faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap budaya yang berbeda. Biar. Yang kedua, kesempatan pengertian konflik menurut ahli. Yang pertama, Sujono Sukanto. Suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang hak lawan dan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Yang kedua, menurut Gilit, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Atau dengan istilah lain, konflik adalah suatu kejadian yang berisi tentang pertengkaran. Lanjut, yang kedua, faktor-faktor penyebab konflik. Ada yang tahu faktor-faktor penyebab konflik? Lupa, Bu. Ya, baiklah, Ibu akan jelaskan. Faktor penyebab konflik itu ada 4. Yang pertama, perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu itu pengertiannya adalah setiap manusia memiliki individu yang berbeda, berbeda suku dan ras. Bayi yang lahir dalam satu rahim pun tidak memiliki persamaan dan perasaan yang sama, karena itulah yang menyebabkan faktor-faktor penyebab konflik. Misalnya juga dalam kehidupan sosial, kita juga selalu tidak setuju dengan anggota kelompok kita. Misalkan ada satu orang teman kita yang menghidupkan musik dangdut. Sebagian teman kita tidak menyukai musik tersebut, akan tetapi sebagian teman kita merasa terhibur dengan musik tersebut. Berarti tidak semua sama dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Kepribadian setiap orang itu berbeda dan dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Setiap lingkungan memiliki kebudayaan yang banyak dan beragam, dan itu bisa menyebabkan konflik yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Kita bisa ketahui akhir-akhir ini tentang demo tanggal 8 Oktober kemarin, yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan dengan banyaknya gelombang penolakan. Kelompok buruh misalnya menyoroti soal pertentangan hak-hak kerja mereka. Akan tetapi pemerintah mengatakan bahwa RUU ini perlu disahkan karena dapat memuluskan investasi lewat penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu perubahan nilai yang cepat. Peraturan yang sifatnya merubah
itu akan membuat konflik terhadap masyarakat sekitar apabila pemerintah tidak memberikan penyuluhan atau informasi terhadap masyarakat. Misalkan pemerintah memberikan informasi yaitu peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak hanya memberikan pengumuman tersebut secara menyeluruh di seluruh Indonesia, akan tetapi dia memberikan informasi tersebut ke berbagai tempat atau tempat-tempat tertentu agar masyarakat bisa mengerti maksud dan tujuan pemerintah membuat itu tersebut, yaitu untuk kesehatan dan untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Dan yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Selanjutnya, cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dan yang kelima, kolaborasi. Menghindar maksudnya di sini adalah apabila ada konflik, kita berhak untuk menghindar konflik tersebut agar tidak menjadi bahan konflik-konflik yang lebih besar selanjutnya. Yang kedua adalah memaksakan kehendak. Dalam konflik itu sebagian orang ada yang memaksakan kehendak mereka agar mereka benar dan mereka menang. Nah, di dalam situ konflik itu sangat dicegah karena akan menimbulkan konflik yang lain. Selanjutnya adalah integrasi sosial. Integrasi sosial adalah, ada yang tahu integrasi sosial? Peradaban. Ayo dijelaskan dulu. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan nilai lain sebagainya. Atau menurut Barton adalah integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan pada ras tersebut. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Dan yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Dan yang keenam, adanya musuh bersama di luar. Dalam bentuk-bentuk integrasi di sini ada dua bentuk integrasi. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif saat ini adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bentuk-bentuk integrasinya adalah integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi untuk masyarakat tersebut. Misalnya di dalam suatu daerah, contohnya di daerah Bugis, itu mereka dominannya masyarakat itu melaut. Di daerah Jawa bertani dan di masyarakat Minang itu berdagang. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Yang pertama, proses integrasi asimilasi, yaitu integrasi bertemunya dua kebudayaan yang masuk ke daerah tersebut dan mengurangi nilai-nilai kebudayaan yang asli pada daerah tersebut. Sedangkan proses integrasi yang kedua adalah akulturasi, proses sosial yang terjadi dan masuknya kebudayaan di suatu daerah, akan tetapi tidak mengurangi nilai dari kebudayaan tersebut. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang integrasi dan konflik? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Baiklah, untuk tugas kita selanjutnya, anak-anak buka di buku cetak halaman 127. Itu tugasnya dikerjakan di rumah, minggu depan kita kumpul. Iya, Ya. Bu. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Ketua kelas memimpin aku. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.